kawasan industri menempelkan Yongki itu, dan kami sudah membagi, Ibu Bapak semua, kami sudah membagi. Jadi pada hari Senin tanggal 5 Juli kemarin mulai pukul 00 kami sudah memblast kepada seluruh pemegang Yongki untuk mencetak ulang. Dan di situ kelihatan Ibu dan Bapak semua berada di sektor apa. Untuk kawasan ini kan semuanya ditempatkan di sektor kritikal karena merupakan sektor yang menjadi backbone dari kegiatan industri. Namun untuk sektor-sektor lain kami membaginya menjadi sektor esensial dan kritikal, dan itu ditentukan oleh pembina industrinya. Jadi bukan perusahaannya yang meng-apply kemudian meminta untuk mereka ditempatkan atau ditetapkan sebagai sektor esensial atau kritikal, tapi kami dari Kementerian Perindustrian yang memastikan mereka berada di sektor yang mana. Kemudian lanjut seperti yang saya sudah sampaikan juga kepada Ibu dan Bapak untuk terus-menerus mensosialisasikan kepada para tenan untuk mereka secara aktif melaporkan kegiatan operasinya dan pelaksanaan protokol kesehatan melalui laporan yang sekarang sudah lebih mudah melalui SINAS. Kalau tahun lalu berdasarkan surat edaran nomor 8 itu harus dicetak dulu, kemudian harus dikirim melalui PDF. Sekarang tinggal buka akses SINAS melalui akun yang dimiliki dan langsung bisa mereport di sana. Dan itu lebih mudah. Ada tinggal mengklik saja jawaban dari pertanyaan dan field yang harus diisi. Kemudian itu memudahkan Ibu dan Bapak semua. Kami juga akan terus-menerus bekerja sama dengan teman-teman asosiasi termasuk AKI untuk memastikan pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, ini mungkin Ibu Bapak semua sudah tahu, dan saya yakin Ibu dan Bapak semua sudah membaca, bahkan membaca instruksi Menteri Dalam Negeri yang terakhir yang nomor 18. Lanjut saja, Mas. Lanjut saja. Apa yang harus dilakukan baik oleh perusahaan, oleh teman-teman pengelola kawasan, termasuk pekerja juga sudah mengetahui semua. Kemudian ini terkait dengan partisipasi yang diminta oleh Bapak Menteri agar teman-teman semua para pelaku usaha bisa membantu membantu pemerintah dan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang saat ini sangat diperlukan seperti oksigen, tabung oksigen, ventilator, oksigen generator, oksigen konsentrator, obat-obatan, APD dan lain-lain yang saat ini sangat diperlukan. Saya yakin Ibu dan Bapak semua sudah melakukan itu. Saya melihat aktivitas dari teman-teman pengelola kawasan ini bisa membantu masyarakat di sekitarnya. Saya lihat ada beberapa pengelola kawasan yang juga bekerja sama dengan TNI dan Polri melakukan vaksinasi kepada masyarakat sekitar ini. Sangat-sangat berharga dan berguna, Ibu dan Bapak semua. Lanjutnya, Mas. Nah, saya ingin menyampaikan khusus terkait dengan apa yang sekarang menjadi substansi dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2021 itu adalah pengetatan di sektor esensial. Di sektor esensial. Jadi Ibu dan Bapak semua perlu saya tegaskan kembali seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya. Sebenarnya yang dibatasi ini adalah aktivitas orang berangkat dan bekerja di di kantor maupun lokasi pabrik. Jadi bukan pabriknya yang bukan mesin peralatannya, tapi orangnya. Jadi kami juga sudah menyampaikan sebenarnya terkait dengan hal ini lebih banyak berdampak bagi teman-teman yang industrinya bersifat padat karya. Nah, mereka yang sudah melakukan otomasi, kemudian sudah menerapkan bahkan industri 4.0 di perusahaannya, ini sebenarnya menjadi lebih mudah.
Nah, memang industri padat karya ini sebagian besar juga mereka berorientasi ekspor dan mempekerjakan banyak sekali tenaga kerja. Nah, ini yang menjadi perhatian kami sejak awal, yang pasti akan berdampak karena memang di dalam surat edaran yang pertama sekalipun ini industri bahkan yang untuk ekspor ini dibatasi aktivitas orangnya. Jadi Ibu dan Bapak semua saya bisa tegaskan bahwa yang dibatasi ini aktivitas orangnya. Jadi mereka yang datang ke kantor, ke tempat bekerja ini yang sebenarnya dibatasi. Tetapi terkait dengan operasional atau skema operasi yang Ibu Bapak lakukan, sebenarnya Ibu Bapak bisa atur begitu. Apakah menggunakan cara shift begitu sehingga tetap bisa memaksimalkan. Karena Ibu dan Bapak semua ini perlu saya sampaikan kembali apa yang diharapkan oleh pemerintah bahwa kita bisa menurunkan dan mempercepat pengurangan penyebarannya. Ini penting sekali dan ini berlaku sampai tanggal 20 Juli. Nah, untuk sementara ini mungkin kita bisa sedikit melakukan pengereman, namun kami paham permasalahan di lapangan, apalagi Ibu Bapak yang kegiatan usahanya terkait dengan pemenuhan pemenuhan atas kontrak yang sudah ditandatangani untuk ekspor, untuk memenuhi kebutuhan dan lain-lain. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak semua, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, dan ini saya bisa sampaikan ini dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 18 ini yang jelas berbeda adalah sudah memasukkan IOMKI ke dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, sehingga mereka yang memiliki IOMKI ini setidaknya mereka masuk dalam kategori yang esensial, gitu. Karena tidak semua memang industri mendapatkan IOMKI dan dengan IOMKI ini mereka masih bisa beroperasi. Nah, kemudian Ibu dan Bapak semua, untuk sektor kritikal termasuk di kawasan industri ini juga ada pembatasan terkait dengan operasi perkantoran. Tetapi terkait dengan pelayanan yang Ibu Bapak lakukan ini masih tetap bisa dimaksimalkan dan tentunya harus menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi. Ini tadi ada pertanyaan Pak Sani, ini ada Pak Toto Lusida nih, Ketua Umrei. Ini bagaimana konstruksi? Mungkin perlu berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, Pak. Ini kami juga kemarin sudah menyampaikan mungkin terkait dengan konstruksi ini memang Pak Menteri Dalam Negeri sendiri ingin membedakan begitu. Nah, ini Pak Toto dan teman-teman yang juga bergerak di sektor konstruksi bisa berkoordinasi dengan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk bisa mendapatkan penjelasan yang lebih clear. Tugas kami terkait dua hal. Yang pertama, bagaimana kawasan industri ini masih bisa tetap mendukung operasional dari perusahaan-perusahaan industri di dalam kawasannya, dan kedua, menjaga terkait dengan ketahanan industrinya. Oleh karena itu, concern kami, Ibu Bapak semua, mungkin kita bisa bersama-sama untuk bekerja bersama demi kepentingan bangsa dan negara kita, demi NKRI tercinta ini, agar kita semua tetap bisa aman. Mundur, Mas, ini kok cepat sekali sampai di belakang. Nah, saya ingin menyampaikan ini karena PPKM darurat ini sekarang sudah diperluas di beberapa wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali. Ini mungkin ada teman-teman juga yang berasal dari luar Jawa dan Bali untuk juga memperhatikan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri ini. Ibu dan Bapak semua, lanjut Mas. Bisa berikutnya, halaman berikutnya. Nah, ini sedikit kami sampaikan juga bahwa kami Kementerian Perindustrian terus berupaya
memastikan pasokan oksigen ini untuk terutama kepentingan medis ini bisa diamankan. Jadi dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 ini kami langsung turun, termasuk mengatur produksinya, kemudian berkoordinasi dalam rangka distribusi dengan teman-teman Kementerian Kesehatan atas kebutuhan oksigen medis di rumah sakit, termasuk juga di beberapa filling plan yang diperlukan untuk masyarakat yang melakukan isolasi mandiri yang membutuhkan oksigen. Ini kami terus-menerus dan kami berupaya tidak hanya terkait dengan gasnya, tetapi juga kami juga ingin menjaga kebutuhan tabung ini bisa tetap terpenuhi, dan kemudian kami juga berharap kita bisa mendapatkan banyak oksigen konsentrator dan atau oksigen generator untuk membantu mereka yang tidak terlalu membutuhkan oksigen medis, tapi tetap bisa mendapatkan treatment secara lebih baik, sehingga kami juga mengupayakan oksigen konsentrator dan oksigen generator itu. Ada beberapa perusahaan yang saat ini juga kami dorong untuk bisa melakukan produksi dalam sektor ini. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, ini untuk di Jawa Bali saja. Ini angkanya sekarang mungkin sudah berubah. Ini jumlah IOMKI kemarin yang sudah diterbitkan. Hari ini mungkin ada kenaikan. Saya masih menunggu report pagi ini. Tetapi Ibu dan Bapak semua ini mencakup banyak sekali orang. Saya menghitung kira-kira mungkin kalau saya salah Pak Sani, di dalam kawasan industri saja di Pulau Jawa dan Bali ini ada sekitar 3 juta pekerja. Yeah. Dan sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan industri yang berada di dalam kawasan industri ini saya yakin cukup aman. Ini kami percaya dengan mereka berada di dalam kawasan industri, artinya mereka memang terfasilitasi terkait dengan pengamanannya, dan juga terjaga karena Ibu dan Bapak semua memiliki asset regulation yang bisa mendorong perusahaan-perusahaan itu juga patuh begitu memenuhinya. Kemudian ditambah dengan fasilitasi dari kami, ini saya yakin lebih aman. Ada beberapa perusahaan memang yang berada di luar kawasan industri yang saat ini harus kami fasilitasi juga, terkait ada beberapa yang ini ditemukan melakukan pelanggaran atas protokol kesehatan dan diverifikasi juga demikian. Nah, ini memang ada beberapa permasalahan di lapangan, ada beberapa pandangan yang berbeda dari aparat, dan kami mencoba memberikan kesepahaman agar kita bisa bersama-sama juga menegakkan aturan ini secara baik gitu. Nah, instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 18 ini menyempurnakan instruksi Menteri Dalam Negeri sebelumnya yang lebih diharapkan bisa dipahami lebih mudah di lapangan. Lanjut, Mas. Berikutnya ini sebaran dari penerima IOMKI di seluruh Pulau Jawa dan Bali, mulai dari Banten sampai Jawa Timur dan Bali. Ini ada beberapa juga yang dicabut. Oleh karena itu saya minta Pak Sani, teman-teman juga diarahkan untuk terus melaporkan dan tidak menyalahgunakan IOMKI ini. Apabila memerlukan IOMKI, segera aja mereka meng-apply kepada unit pelayanan publik di Kementerian Perindustrian untuk nanti kemudian diverifikasi, divalidasi. Kalau memang mereka masuk industri kritikal akan diberikan industri kritikal, tapi kalau esensial akan esensial. Nah, berikutnya sebelum ini sudah setengah jam, nanti saya akan membuka ini tanya jawab. Nah, ini pembagian industri esensial dan kritikal. Ini sudah jelas, dan ini terlihat di lembar IOMKI-nya. Ini saya tunjukkan contohnya, Mas. Perbedaan lanjut. Perbedaan kritikal dan esensial sebelah kiri ada di atas tuh di bawah judul surat keterangan IOMKI itu ada sektor kritikal, yang sebelah kanan esensial. Ini sebenarnya memudahkan bagi aparat juga untuk melihat
dan memastikan mereka tetap bisa beroperasi. Selanjutnya, ini kami sudah membagi, ini mungkin bisa dibesarkan kalau ini ada yang tidak kelihatan. Kami sudah membagi PIC atau narah hubung dari untuk 5 wilayah, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY, kemudian Jawa Timur dan Bali. Ini personnya sudah kami tunjuk, nomor kontaknya juga sudah ada, dan ini silahkan Ibu dan Bapak semua nanti bisa ditulis, disebarluaskan. Kalau ada pertanyaan bisa melalui mereka. Kalau ada yang urgent begitu bisa melalui mereka, sehingga nanti bisa segera kami tidak lanjuti atas laporan-laporan yang diperlukan, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan dan mungkin bisa langsung dijawab. Tapi kalau tidak, mungkin mereka akan berkoordinasi untuk kemudian merespon hal tersebut. Nah, saya berhenti sampai di situ, Pak Sani. Ini saya yakin akan ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Kita punya waktu 45 menit sejak saat ini sampai pukul 12.15. Pak Putu, sehat-sehat ya Pak Putu ya. Ini sehat selalu Bapak-bapak, ya, Pak Dirjen, Pak Sani. Ini Pak Putu ini memang beliau ini nggak pengen lepas dari urusan kawasan. Pokoknya kemana aja saya diikutin terus nih Pak Putu nih. Sampai ke kantor Menko pun juga sama ya Pak Putu ya. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Eko. Ini kesempatan yang sangat baik sekali. Tadi Pak Dirjen sudah menjelaskan sangat jelas sekali. Sehingga sekalipun kita tadi pagi hari cukup panik ya dengan keluarnya instruksi Mendagri, namun paling tidak dari tadi penjelasan dari Pak Dirjen, Pak Eko, itu lebih memberikan satu kejelasan. Ya, memang dalam situasi seperti sekarang, mungkin terus terang aja kalau menurut saya, pendapat saya, sesuatu yang sangat-sangat jelas itu memang kadang susah untuk diperoleh. Karena memang situasinya sangat darurat, emergensi, ya sangat serius sekali yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi pagi ke saya. Jadi memang ya masing-masing harus memaklumi, karena memang mau tidak mau, selain memang ada unsur dari kementerian, dalam hal ini Kementerian Perindustrian sebagai pembina daripada para teman-teman pengelola kawasan industri dan industri manufaktur, itu juga ada unsur dari pemerintah daerah yang tentunya beliau kepanjangan tangan dari Mendagri juga. Saya rasa Bapak Ibu sudah melihat ya viral yang video kemarin dulu di Jakarta ya kan, yang langsung disegel dan segala macam. Tentunya kan kita juga tidak mengharapkan seperti itu. Ya, kalau cuman itu malunya itu gimana gitu kan, diomel-omelin kemudian viral kemana-mana gitu kan. Ya padahal yang seperti itu juga banyak sekali ya di kantor-kantor di Jakarta. Tapi ya kebetulan ya kena pas lagi sial aja gitu kan. Jadi akhirnya ya memberikan citra yang kurang baik kepada perusahaannya juga gitu. Dan itu diliput oleh semua media ya, baik cetak maupun online. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan tadi Pak Dirjen, Pak Eko, di sini ada Pak Warsito juga. Kita ada waktu 45 menit. Jadi silakan aja teman-teman semuanya, Pak Yanto, ada Bu Ayu, ada Bu Kuni, semuanya lah. Ini seluruh kawasan khususnya yang di Jawa dan Bali ini ada di sini. Ya, kalau mau ada yang ditanyakan ke Pak Dirjen, silakan saya kasih kesempatan. Izin Pak Sani. Ya, silakan Pak Didik. Ya, Didi Prastiono dari Share. Pak Eko, selamat pagi Bapak semuanya. Terhadap sektor kritikal dan esensial dalam kawasan industri terpengaruh sama penutupan batas kota. Jadi truk yang tidak bisa masuk, bahan baku yang tidak bisa masuk itu menjadi keluhan. Kalau misalnya IOMG sudah di print, tapi dalam posisi prakteknya lapangan saat sudah jam, sudah macet, tetap tidak bisa masuk. Jadi apa ada solusi terhadap hal ini? Mungkin Pak Eko, terima kasih. Kita kumpulkan dulu ya, mungkin 3 gitu. Silakan siapa lagi yang mau bertanya? Tolong, Pak Sani, boleh saya? Ya, silakan dari Pak Toyota, Made, Pak. dari Toyota ya.
Iya Pak, saya Made Surya. Mohon tadi ada penjelasan terkait dengan sektor esensial itu kan staf ya yang 50%. Bagaimana dengan plannya Pak, pabriknya? Itu apa juga berlaku 50% ya? Dan yang dimaksud dengan 50% itu terhadap misalnya shift siangnya atau shift atau 2 shift gitu dalam satu hari. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made. Ini mohon maaf nih Pak Eko, karena tadi kita jam 10:30 kita koordinasi dengan para teman-teman industri. Jadi tadi juga dari Toyota juga ingin bergabung, tapi saya pikir ini bagus sekali karena ini pertanyaan langsung dari industri yang ada di dalam kawasan. Jadi pertanyaan yang tadi disampaikan Pak Made itu juga sejak tadi malam saya terima juga sama, ya, khususnya yang orientasi ekspor ini gimana gitu ya. Jadi apakah, karena gini, Pak Anton Supit, Pak Arianto semua juga bertanya, kalau dikurangi 50%, ini bukan berarti kemudian ekspornya berkurang 50%, bukan cuma itu masalahnya. Tapi dengan sistem ban berjalan dan segala macam, seluruh rangkaian daripada kegiatan itu akan terpengaruh gitu. Sehingga dropnya bukan 50% gitu ya. Nah, ini yang memang pertanyaan yang sangat susah, ya. Jadi kemarin itu karena statement-statementnya sudah beredar dari Pak Luhut ya, jadi saya juga nggak berani berspekulasi, tapi tadi pagi setelah saya dapat dari Pak Eko ketentuan dari Mendagri seperti itu, jadi ini memang sudah lebih jelas. Mungkin satu pertanyaan lagi mungkin sebelum nanti. Pak, dari saya Pak, mungkin Pak. Ya Pak Yanto silakan. Ya. Pak Eko, terima kasih Pak Ketum. Jadi mau konfirmasi Pak, kami mendengar kalau kawasan industri yang masuk proyek strategik nasional, IOMKI-nya itu karyawan bisa masuk 100% Pak. Itu mohon konfirmasinya apakah benar bisa masuk 100% yang masuk di proyek strategik nasional. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Yanto. Jadi ini mengenai PSN ya, termasuk Orbit Vital dan segala macam. Ini juga banyak pertanyaan seperti itu. Sekalipun memang PSN juga pengamanannya di dalam ruang produksi dan segala macam mungkin juga pembinanya sama ya dari Kementerian Perindustrian. Silakan Pak Eko untuk ditanggapi Pak. Satu lagi mungkin Pak. Bentar. Pak Darwoto, yaudah sekalian deh Pak Darwoto. Mungkin ya silakan Pak. Ya, kaitannya dengan kan ya udah ada aturan mengenai esensial, kritikal, tapi kan ada sektor lain yang di luar kewenangan dari Kementerian Perindustrian di perdagangan ya, gudang, logistik, itu kan kaitannya dengan supply chain, Pak. Jadi meskipun industri esensial produksi, tapi kalau yang nampung gudangnya nggak bisa operasi juga sama aja gitu loh. Nah makanya ini perlu dari Pak Eko bisa mengkoordinasikan dengan kementerian lain seperti apa. Apakah bisa menggunakan IOMKI dari perusahaan yang suppliernya gitu misalnya. Misalnya saya punya gudang, PTA kirim ke saya, nah saya nggak punya IOMKI. Nah, yang terjadi di lapangan, karena patokannya IOMKI, dikiranya di dalam kawasan industri itu semua industri, padahal di sana kan ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang gudang, pergudangan untuk menampung logistiknya itu. Nah ini perlu dijembatani kira-kira solusinya seperti apa, karena kalau diserahkan kepada daerah, pasti kalah sama polisi, sama kejaksaan nama itu untuk nutup, Pak. Jadi dinas-dinas di daerah itu nggak ada kapasitas untuk melakukan penjelasan dan lain sebagainya. Makasih, Pak. Oke, makasih Pak Darwoto. Ini terus saja di MM 2100 nih Bekasi Fajar banyak gudang nih. Jadi tapi teman-teman memang di seluruh kawasan ya sekarang udah sangat merebak ya sejak 3 tahun terakhir ini Pak Eko, karena ini adanya e-commerce dan segala macam. Jadi ya kawasan industri dan pergudangan ini memang betul-betul melekat gitu Pak Eko. Silakan Pak Dirjen. Sepertinya Pak Putu mau menyampaikan sesuatu tuh Pak Putu. Pak Putu. Enggak Pak, udah banyak yang disampaikan Pak. Saya ikut ngawal aja Pak. Tapi saya kira yang disampaikan Bapak itu sangat logis. Karena industri itu adalah rangkaian dari supply chain. Betul. Mungkin itu Pak Dirjen yang harus pegang itu rangkaian supply chain dan Pak Dirjen yang harus membelain mereka Pak. Karena orang lain tuh nggak akan ngerti itu Pak.
Kenapa kok gudang harus buka gitu? Itu orang banyak nggak ngerti, Pak. Saya kira itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima Putu. kasih, Pak Tadi Putu. pagi saya sempat komunikasi juga dengan Pak Menko, Pak Erlangga. Pendek saja arahan dari beliau, tolong ikutin aja dan koordinasi dengan Kemenperin Pak Eko. Jadi kayaknya Pak Menko sekarang udah pusing dia, jadi kayaknya udah pokoknya dari bagi tugas. Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak semua, Pak Didi, Pak Made, Pak Yanto, Pak Darwoto, tadi ada masukan dari Pak Putu Surya, terima kasih. Ini yang kami terus-menerus mendapat pertanyaan seperti ini, Pak. Nah, ini kami sampaikan lagi juga. Jadi pada prinsipnya, Pak, karena karakteristik industri ini tidak bisa dipotong-potong, Pak. Tidak bisa dipecah-pecah. Ini rantai supply ini kan harus terjaga. Kalau ada yang terhenti, ini bisa rangkaiannya bisa berhenti juga begitu. Apapun itu semua menjadi bagian dari aktivitas industri. Untuk itu memang kami menempatkan pemegang Yongki ini pada dasarnya esensial, Pak. Pada dasarnya esensial. Jadi penting sekali Yongki ini. Nah, yang jadi masalah memang ini hanya perusahaan industri yang berada di dalam lingkup binaan Kementerian Perindustrian yang mendapatkan Yongki. Tetapi jangan lupa Ibu dan Bapak, kan ada sarana prasarana industri yang dimulai dari hulunya, mulai dari bahan baku sampai kepada distribusinya. Nah, ini satu rangkaian yang bisa menjadi satu kesatuan dari aktivitas industrinya. Nah, ini bisa mendapatkan Yongki, karena kalau tidak tadi ini bisa macet. Yang disampaikan Pak Didi tadi, ini yang terjadi di Jakarta hari Senin, Pak Didi. Saya tahu juga di Jawa Timur, di Surabaya, penyekatan dilakukan sehingga menghambat. Nah, kondisi siar saya tahu, Pak, ini berada di antara kota Surabaya dan bandara, di mana sudah berada di tengah-tengah, dan itu berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang juga bercampur di sana. Nah, penyekatan ini pasti sangat berpengaruh karena penyekatannya berada juga di dekat lokasi Bapak. Saya tidak bisa langsung menjawab, Pak, kalau kendaraannya macet di jalan. Ya. Tapi yang bisa saya sampaikan, saya jamin kalau selama punya Yongki akan saya fasilitasi, Pak, kalau ada masalahnya. Oke, siap. Ya. Selama mereka memegang Yongki, kami punya tanggung jawab untuk memfasilitasi penyelesaiannya. Tapi kalau macet di jalan itu kami kesulitan, Pak, untuk mengadresnya begitu. Apalagi ini berdampak tidak hanya industri, Pak, itu berdampak ke seluruh sektor. Yang terjadi di Jakarta hari Senin kemarin berdampak kepada seluruhnya karena mobilitasnya memang ditahan. Jadi mungkin itu yang perlu Bapak sampaikan, Pak Didi, kepada teman-teman pengelola kawasan ini juga berlaku untuk semuanya, agar mereka dipastikan punya Yongki, tenannya itu. Mereka punya Yongki, atau kalau mereka menjadi bagian dari supply chain industrinya, agar dipastikan itu juga mendapatkan Yongki. Pak Made Surya, ini yang kami berharap, Pak, industri-industri yang tadi saya sampaikan ini memang yang kami sangat concern terkait dengan industri padat karya yang berorientasi ekspor, Pak. Ini bagaimana caranya mereka tetap bisa ekspornya 100%, tadi sudah disinggung Pak Sani. Yang dibatasi, Pak, saya ulang lagi, yang dibatasi oleh instruksi Menteri Dalam Negeri ini dalam rangka PKM darurat, ini sama dengan yang PSBB tahun lalu, ini aktivitas orangnya, Pak. Sehingga tolong Bapak bisa mengatur pola kerjanya, skema operasionalnya, sehingga pada saat yang bersamaan bisa dikurangi jumlahnya itu. Sehingga silahkan mengatur melalui pola shift-nya, Pak. Gitu. Tetapi tetap protokol kesehatannya harus bisa terjaga. Jadi aktivitas plan-nya tidak diatur, Pak, di situ. Yang diatur adalah aktivitas orangnya. Orang bekerja baik di kantor yang staf untuk dukungan administrasi dan lain-lain, dan yang di produksi. Itu. Ini untuk yang esensial. Tapi untuk yang kritikal saya kira tidak ada isu di sana.
memang yang dikurangi untuk yang di office-nya karena mereka berada biasanya pada ruang tertutup gitu. Apalagi biasanya dengan pendingin udara yang kita semua sekarang harus batasi. Jadi ini mungkin itu bisa dilakukan pola itu Pak Made, dan sepanjang punya Yongki kami akan fasilitasi terkait dengan permasalahan di lapangan. Nah, ini kalau berada di dalam kawasan, ini tugas dari teman-teman pengelola kawasan juga untuk memfasilitasi itu sehingga pengaturan lalu lintas orang, mobilitas orangnya bisa terjaga. Jadi untuk industri, Ibu dan Bapak semua, kami juga terus melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait karena biasanya aktivitas orang yang banyak itu pada pagi dan sore hari pada saat berangkat kerja dan pulang kerja. Di luar itu biasanya aktivitasnya terkait dengan distribusi bahan baku dan barang produksi. Itu yang biasanya terjadi, apalagi sekarang ketika kita memaksimalkan bekerja tidak di lapangan begitu untuk yang administrasi, ini tidak banyak orang beraktivitas di luar periode pagi hari dan sore hari itu. Nah, ini mungkin teman-teman pengelola kawasan bisa punya peran yang besar di sana. Pak Yanto, pertanyaan mengenai PSN atau objek vital, Pak. Jadi kenapa kami berbasis pada IOMKI, Pak? Karena dengan IOMKI kami bisa memastikan kepada teman-teman kementerian lembaga lain bahwa kita punya instrumen dalam rangka monitoring dan evaluasinya, Pak. Dalam rangka monitoring dan evaluasinya, karena IOMKI itu kita pilih, kemudian Kementerian Perindustrian yang membagi, dan di pemegang IOMKI itu wajib punya laporan, Pak. Wajib melakukan laporan. Dan seperti yang disampaikan Pak Menteri, hanya mereka yang memiliki IOMKI. Jadi kami basisnya IOMKI untuk memudahkan kami melakukan monitoring, evaluasi, dan berkoordinasi dengan teman-teman kementerian lembaga terkait, karena ini fleksibel, Pak, pengaturan kami di dalam IOMKI ini. Seperti misalnya ketika instruksi Menteri Dalam Negeri membagi kategori kritikal dan esensial, kami juga langsung bisa memisahkan begitu. Nah, untuk yang lain, Pak, saya harap nanti bisa disampaikan juga kepada seluruh tenan Bapak untuk memiliki IOMKI. Sepanjang punya IOMKI, Pak, ini kami mudah itu. Meskipun ada di dalam area yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau objek vital nasional, tapi kami tetap berharap agar IOMKI ini dimiliki, agar kami juga bisa memantau. Karena instrumen PSN dan OVINAS tidak punya instrumen monitoring evaluasi itu, Pak, sampai ke dalam protokol kesehatannya. Ini makanya penting sekali saya terus-menerus melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya IOMKI bagi teman-teman semua. Yang terakhir, Pak Darwoto, tadi saya sudah singgung sebenarnya, Pak, ini industri-industri penunjang, apalagi yang kritikal, ini pasti harus tetap dijaga bisa beroperasi, Pak, agar kebutuhan pokok masyarakat dan yang perlu dilayani kepada masyarakat itu bisa terjaga. Oleh karena itu, Pak, ini bisa difasilitasi bagaimana mereka bisa menjadi bagian dari rantai pasoknya itu, Pak, sehingga mereka bisa mendapatkan IOMKI. Namun ini untuk khusus kelompok usaha yang merupakan binaan dari Kementerian Perdagangan, Pak, ini bisa berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan karena ini ada di area teman-teman di Kementerian Perdagangan untuk pembinaan dan kebijakannya. Tapi dari kami prinsipnya untuk di industri rantai pasok dari bahan baku sampai dengan aliran produk jadinya ini memang yang harus dijaga itu. Untuk itu sekali lagi IOMKI ini kami tekankan terus-menerus. Saya kira itu dari saya. Silakan dilanjutkan Pak Sani. Oke, terima kasih Pak Eko. Saya pikir tadi jawabannya sangat jelas ya. Memang kalau kita dikatakan 100%, 75% memang susah. Tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Eko, jadi yang diawasi memang aktivitas manusianya, jadi ya pinter-pinternya lah ya. Jadi ngaturnya gimana mengenai pengaturan, istilahnya tadi Pak Menteri menyampaikan sistem pengaturan produksinya lah. Jadi pokoknya jangan mengganggu daripada
rencana tujuan ekspor dan sebagainya. Jadi untuk itu memang pengaturan safe, pengaturan waktu dan segala macam ya, jarak dan sebagainya itu mungkin bisa diupayakan. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya kembali. Halo, selamat siang Pak Sani. Pak Dwi dari Kota Bukit Indah, silakan. Iya, makasih Pak Sani. Selamat siang semuanya, Bapak-Bapak, Pak Eko, dan Pak Putu. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi kami dari Kota Bukit Indah mau menanyakan juga, mewakili tenen-tenen. Ini terkait menegaskan apa yang ditanyakan Pak Ianto, Pak, sebetulnya Pak. Ya. Jadi apakah kalau kawasan industri sudah berstatus sebagai OVNI, secara otomatis tenen-tenen yang ada di dalamnya itu juga menjadi objek vital. Karena ini kaitannya dengan ketentuan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri itu, bila dikatakan juga sebagai objek vital nasional, maka akan masuk menjadi kelompok kritikal nih Pak. Nah, kalau tentang IOMKI, kami memang menekankan harus seperti yang Pak Dirjen tadi sampaikan, setiap industri harus mempunyai IOMKI. Tapi masalahnya, apakah dengan masuk sebagai OVNI itu sehingga kelompoknya menjadi kritikal, gitu Pak. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Dwi ya mengenai OVNI ya. Oke, ada yang lagi dari Bapak Ibu teman-teman yang lain? Selamat siang Pak Sani, saya Rian Pak dari KIC Pak. Ya, silakan Pak Rian. Ya, begini Pak, ini terkait dengan kebetulan ada beberapa tenan juga yang mempertanyakan terkait dari aktivitas di dalam pabrik Pak. Karena di dalam pabrik itu kalau kita bicara mengenai kapasitas maksimal operasional kan bisa 50% Pak. Ya. Bisa 50%. Namun memang seringkali bahwa di pabrik-pabrik tenan itu ada vendor Pak. Ada vendor keamanan dari Satpam, ada vendor supir, ada vendor OB. Nah, bagaimana kita mengatasi hal tersebut Pak? Bila dari pabrik sudah memenuhi ketentuan 50%, tapi terkait dengan vendor-vendor keamanan, vendor supir atau vendor OB ini, apakah penghitungannya harus mengkalkulasi semuanya, jadi itu sudah termasuk dengan karyawan dari pabrik, atau itu di luar itu Pak? Itu Pak, terima kasih Pak, itu pertanyaan Pak. Oke, Terima kasih Pak. ya. Oke. Satu lagi mungkin kalau ada sebelum ditanggapi. Boleh saya Pak Sani. Pak Tommy dari KIIC Kota Delta Mas, silakan. Pak, saya hanya bertanya bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan kontraktor konstruksi Pak. Karena beberapa industri ini memang udah di-schedule untuk beroperasi di tahun ini. Tapi kalau konstruksinya apakah bisa? Mereka kan tidak punya IOMKI Pak, itu aja sih Pak. Iya. Memang ini acuannya ke PUPR ya. Tapi oke, karena ini mereka bekerja di lingkungan industri di kawasan, jadi ini juga ditanyakan juga karena fungsi pengawasan kegiatan konstruksi juga dilakukan oleh pengelola kawasan. Jadi ini mungkin juga kayaknya betul juga Pak Tommy ya. Jadi memang kita juga perlu ikut mengawasi dan mengatur juga. Satu lagi mungkin supaya 4 gitu Pak Agus. Ya, Pak Sani. Ya, Pak Sani. Ya, terima kasih Pak Sani. Selamat siang Pak Dirjen. Jadi kami ingin memastikan aja saat ini kan banyak beredar WA di WA Group bahwa sidak tetap akan dilakukan Pak, baik oleh Satgas tingkat kabupaten maupun provinsi. Nah ini mudah-mudahan dengan kejelasan dari Pak Dirjen ini dari pihak pemerintah daerah pun akan satu pemahaman Pak. Jadi kita sudah berdasarkan IOMKI dan mereka dalam menerjemahkan IOMKI mudah-mudahan juga sama gitu Pak. Jadi tidak ada timbul keresahan di teman-teman tenan Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Agus Soekarno dari Surat Cipta. Ya, saya rasa mungkin sudah 4 ya pertanyaan. Kalau boleh mungkin dijawab dulu oleh Pak Eko. Nanti kalau boleh ada waktu satu babak terakhir gitu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita. Silakan Pak Dirjen, Pak Eko. Oke, terima kasih. Tadi ada Pak Dwi. Kalau Pak Rian dari mana tadi ya?
Dari KIIC Pak, Kerawang International Industrial City Pak. Oh, berarti sama dengan Pak Tommy. Dari KIC, Pak. Ya, dari KIIC ya. Sama Betul. dengan Pak Tommy ya. Oke. Pak Tommy-nya dari GIIC Pak, Kota Delta Mas. Delta Mas ya kalau Pak Tommy. Oke. Ya, betul Pak. Kebetulan Terima kasih, Pak Dwi. Ini kembali pertanyaan Pak. Ini OVNI itu bagaimana statusnya? Saya berharap kalau itu kegiatan industri Pak segera apply IOMGI agar kami mudah Pak. Tolong ya kalau ingin ini agar lebih mudah apapun statusnya ya apapun statusnya. Saya sekarang tidak melihat itu PSN OVNI OVFitnas atau apa itu karena agar lebih mudah buat kami Pak. Agar lebih mudah buat kami membagi itu kritikal atau esensial. Tadi ada pertanyaan dari Kima. Izin bertanya, Bapak, jika perusahaan dalam kawasan industri diperkenankan bekerja 100%, bagaimana dengan pengelola kawasan? Apakah juga dimungkinkan untuk bekerja 100%? Saya tanya kepada Kima, IOMGI apa yang dimiliki oleh Kima statusnya? Silakan dari ini Ibu kalau salah dari kawasan industri Makassar ya. Jumiriani. Ya, Saya mau tanya Bu. Jumiriani. Ini kalau saya ini berharap pengelola kawasan yang harus lebih paham daripada tenannya. Dari Kima yang bertanya tadi, saya mau tanya ulang, apa status IOMGI yang dimiliki oleh Kima? Pengelola kawasan. Ya? Pengelola kawasan. Iya, punya IOMGI nggak Bu? Punya. Apa tulisannya di situ Bu? Sektor apa? Saya cek dulu ya Pak. Kalau yang di KIC itu kawasan industri juga, mungkin harusnya jawabannya ya. Itu apa Pak Bu Sonia tadi? Kritikal Pak. Kritikal ya, maksudnya kritikal Pak Dirjen. Suracita juga kritikal Pak. Kritikal masuknya Pak. Iya, saya yang kemarin memutuskan membagi mana yang kritikal, mana esensial. Jadi saya pastikan semua pengelola kawasan itu kritikal Pak. Oke. Kalau sampai ada yang esensial, tolong segera lapor. Ya. Karena pertimbangannya gini Pak Eko, Pak Dirjen, kalau industri dalam kawasan itu kan kalau dia produksi 100%, kalau dia produksi 100%, artinya kami sebagai pengelola juga harus melakukan pengawasan. Bu Jumriani, tolong didengarkan dulu. Ibu tahu nggak status Ibu kritikal atau esensial? Kalau Ibu tidak tahu, Ibu bukan pengelola kawasan yang baik. Saya tegaskan itu. Ibu ya. Ini kami sudah menyampaikan sejak hari Sabtu lalu, saya ulang hari Selasa, bahwa kami sudah membagi industri itu berada dalam kelompok yang mana. Termasuk kawasan industri. Dan kami pastikan kawasan industri semuanya berada pada sektor kritikal. Ya, dan sudah jelas pengaturannya, tolong dibaca instruksi Menteri Dalam Negeri itu. Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan pelayanan Ibu kepada tenan 100% Ibu bisa lakukan. Tapi administrasi perkantoran, staf di perkantoran ada batasannya. Betul. Itu tidak hanya berlaku untuk pengelola kawasan, tetapi untuk juga seluruh tenan yang sektornya kritikal. Sudah jelas sektor kritikal itu seperti apa. Ya, tolong dipahami semua ini. Betul. Jadi saya tegaskan itu agar tidak terus-menerus berulang pertanyaan ini harus seperti apa. Kami akan fasilitasi apabila ada masalah, tetapi tolong jangan melanggar. Jangan melanggar ketentuan itu agar kami mudah membantunya. Jadi Ibu dan Bapak semua pastikan Ibu Bapak semua sudah tahu itu, sudah mencetak ulang IOMGI yang sudah kami sampaikan pada dini hari tanggal 5 Juli. Tanggal 5 Juli itu sudah kami sampaikan gitu. Sehingga kalau Ibu Bapak semua memahami akan lebih mudah menjelaskan juga kepada seluruh tenannya begitu. Dan tolong disampaikan kepada seluruh tenan untuk segera yang mereka belum punya IOMGI segera mengapply IOMGI. Apapun statusnya apakah PSN atau OVNI, agar memudahkan kami juga. Kami sudah berupaya dan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 18 ini sudah jelas-jelas memasukkan IOMGI di sana untuk yang sektor esensial. Yang kritikal sudah jelas begitu.
Pak Rian, aktivitas pabrik, vendor, dan lain-lain, tadi Pak Sani sudah menyampaikan pinter-pinter untuk mengatur, Pak. Pinter-pinter untuk mengatur terkait dengan yang urusan keamanan, kesehatan, dan lain-lain kan vendor itu bisa disesuaikan. Jadi jangan terjebak selalu dengan hal yang sangat detail yang menyulitkan Bapak nanti. Gitu. Jadi pintar-pintar mengaturnya sehingga ini bisa memudahkan. Jadi kalau memang aktivitasnya itu bisa dikurangi Pak. Bukan kalau aktivitasnya ini dilebih-lebihkan, jangan itu. Karena masalahnya bukan masalah teknis operasional, Pak. Masalah kita semua hari ini kondisinya sedang darurat dan kita perlu menekan penyebarannya. Itu yang terpenting, Pak, diberi pemahaman. Sepanjang itu bisa dilakukan, silakan dilakukan. Di kawasan itu Pemda pun pasti akan berkoordinasi dengan kawasan dulu, ya, akan berkoordinasi dengan kawasan dulu. Kemudian Pak Tommy di Delta Mas, pekerjaan kontraktor konstruksi kalau itu merupakan bagian dari kegiatan layanannya kawasan, Pak, itu adalah kan bisa dipayungi dengan IOMKI-nya, Pak Sani. Betul. Ya, itu bisa dipayungi dengan IOMKI-nya, kemudian aktivitas konstruksinya ini bisa juga dilakukan karena kemarin juga disampaikan kalau aktivitas konstruksinya orangnya, pekerjanya tidak keluar masuk, tetap berada pada site itu bisa dijaga. Dan tolong juga Pak Sani dibantu komunikasi dengan Kementerian PUPR, Pak. Gitu. Kemarin sudah dibahas juga cukup detail terkait hal itu. Kemudian Pak Soekarno, terima kasih Pak. Kami akan terus-menerus dengan pemerintah daerah. Jadi tolong kami tadi sudah menyampaikan narahubung, kalau ada masalah segera dilaporkan kepada kami, Pak. Gini, agar kami bisa segera merespon dan memfasilitasinya. Ada beberapa daerah, tapi ini tidak ada masalah dengan kawasan nih Pak Putu. Jadi saya sampai hari ini kawasan aman, Pak. Ini karena Pak Sani terus-menerus berkomunikasi nih teman-teman HKI dengan pengelolanya. Tapi untuk satu persatu yang di luar kawasan memang yang biasanya kami harus fasilitasi terkait dengan kegiatan sidak atau pemeriksaan atau yang lain-lain yang beruntun datang. Setelah Satpol PP, kemudian polisi datang, setelah polisi datang dari Kemnaker, dari Dinas Tenaga Kerja datang, setelah Dinas Tenaga Kerja ada lagi lain yang datang, semuanya memeriksa. Nah ini tolong kami juga diinfokan seperti itu agar kami bisa segera merespon. Itu saya kira Pak Sani sudah saya jawab. Baik. Kalau mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan, mohon izin. Ada di chat room itu Pak, ada yang tanya. Ini nanti ini akan dihubungi langsung oleh teman-teman narahubungnya, Pak. Itu. Oke. Ini satu persatu Pak Putu. Jadi kami sudah membagi teman-teman ini agar kita bisa bergerak bersama. Saya juga sudah ditunggu di ruang sebelah oleh Pak Menteri, Pak. Ini silakan Pak Eko. Untuk ya Pak Eko. Jangan lupa makan, Pak. Iya, Pak. Jangan lupa makan. Oh, ini jangan lupa teman-teman jaga kesehatan semua, Pak. Ya, itu penting. Jadi Pak Sani, saya akan selalu menyediakan waktu, Pak, untuk KKI dan teman-teman pengelola kawasan. Ya. Kalau ada yang segera dan kita perlu berkumpul segera seperti ini, monggo disampaikan, Pak. Baik. Ini kan PPKM darurat yang diperketat sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri yang baru nomor 18 itu baru berlaku besok. Ya. Berlaku tanggal 9 Juli. Nah, mungkin karena berlaku besok Jumat ada aktivitas juga yang terganggu, nanti mungkin kita bisa evaluasi hari Sabtu, Pak. Monggo. Kita bisa ini lagi bisa ketemu lagi sehingga nanti kalau ada yang lagi yang kira-kira krusial dan berlaku banyak terdampak banyak, kami akan berkomunikasi lagi dengan teman-teman KL yang lain agar ini bisa kita address lebih cepat begitu. Begitu ya Pak Putu ya. Pak Eko titip Pak, ini kan banyak yang sudah vaksin ya Pak ya. Dan ini sudah diberlakukan di transportasi udara Pak. Seharusnya di transportasi darat untuk mereka yang sudah vaksin itu dengan bisa menunjukkan sertifikat vaksin, apalagi kalau sudah punya hasil tes, itu seharusnya diperbolehkan lewat Pak. Karena kan ini kan masalahnya mobilitas orang yang beresiko Pak.
Jadi buat apa kita udah ngeluarin uang triliunan untuk beli vaksin, bikin vaksin ya, tapi kita cara menanganinya masih primitif Pak, nggak pakai aplikasi gitu Pak. Titip aja sama Pak Eko kayak gitu Pak. Itu mungkin bisa dijadikan dasar Pak, karena terbang sekarang sudah aman Pak. Orang penerbangan sudah pakai aplikasi. Demikian Pak, terima kasih. Ya, makasih Pak Putu. Akan kami sampaikan karena ini bagian dari ranahnya teman-teman perhubungan dan Kementerian Kesehatan. Tapi untuk teman-teman pengelola kawasan, jangan lupa di-download IOMKI yang baru, taruh di mobil Pak. Jadi kalau ini itu bisa ditunjukkan. Dan untuk khusus di DKI Jakarta, ini perusahaannya diminta untuk meregistrasi ke aplikasi yang dibuat oleh Pemda DKI. Jadi perusahaan yang mendaftarkan, bukan pegawai atau personnya. Gitu. Jadi perusahaan yang mendaftarkan berbasis IOMKI Pak Putu. Ini. Jadi, ya Pak, maksud saya itu sebagai pelengkap IOMKI. Kadang-kadang IOMKI-nya kurang sempurna ya, mohon maaf ya. Kan ada yang di luar kawasan atau apa. Harusnya kalau orang yang jalan itu dia bisa menunjukkan sertifikat vaksin, harusnya loloskan aja gitu loh, supaya tidak terjadi kemacetan yang nggak perlu Pak. Itu maksud saya Pak. Dengan Pak Dirjen ya, Pak Budi Setiadi lah. Karena banyak Pak. Iya Pak, Stani. Pak. Ya tolong disampaikan, buat apa kita udah vaksin orang udah setengah mati Pak, vaksin. Saya pikir itu harus diapresiasi dengan cara itu Pak. Betul, Pak. Jadi untuk mengatasi kemacetan yang nggak perlu Pak, surat tunjukkan aja kalau udah punya sertifikat vaksin, apalagi dia punya hasil tes ya udah lewat kayak orang mau terbang itu Pak Eko. Masih Pak. Terima kasih Pak Putu. Saya kira itu ya Pak Sani. Baik, terima kasih Pak Eko. Nanti untuk apakah Sabtu kita jadi ini, nanti kita koordinasi lagi Pak. Nanti Pak Fahmi, Bu Sonia juga tolong ya koordinasi Pak Warsito, Pak Yono. Nanti kita saling berkabar Pak. Terima kasih Pak Eko untuk waktunya. Kita langsung bisa komunikasi siang hari ini. Ya, saya mau sampaikan ini teman-teman tadi yang bertanya lewat chat, nanti bisa kalau belum direspon nanti sampaikan juga agar nanti direspon oleh teman-teman tim pemantau IOMKI. Oke, makasih Pak Eko. Sekali lagi kami ucapkan untuk teman-teman yang masih mau bertahan, mungkin bisa kita bincang-bincang sebentar. Silakan juga kalau mau sudah live juga silakan juga. Terima kasih Pak Eko. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Sehat Pak Dirjen.